Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Wijayanti dengan NIM 6422530 dari kelas 646D25 Kampus UBSI Cengkareng ingin mempresentasikan uji kualitas data pada SPSS. Saya akan menjelaskan sedikit tentang uji kualitas data. Uji kualitas data adalah tahapan analisis statistik yang dilakukan untuk memastikan bahwa data penelitian layak, akurat, dan dapat dipercaya. Sebelum digunakan dalam analisis lanjutan, misalnya regresi, korelasi, atau pengujian hipotesis. Nah, uji kualitas data itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada uji validitas. Uji validitas tujuannya untuk mengetahui apakah pertanyaan dalam kuesioner benar-benar mengukur variabel yang diteliti. Nah, kalau untuk uji yang kedua itu uji reliabilitas, tujuannya untuk mengetahui konsistensi jawaban responden terhadap instrumen penelitian. Untuk langkah selanjutnya, kita masuk ke dalam SPSS. Nah, ini SPSS data ini kita dapat dari penyebaran kuesioner. Ini ada X1, X2, dan Y. Nah, untuk melakukan uji validitas, langkah pertamanya adalah analyze, terus correlate, bivariate, lalu kita blok X1-nya, X11 sampai dengan kebiasaan berbelanja online atau total dari X1-nya ini. Lalu kita pindahkan ke variables. Ini correlate koefisiennya persen, test of signifikannya to tail. Ini flagnya kita checklist, lalu kita pencet OK. Nah, ini datanya table. Untuk X11-nya valid, X12-nya tidak valid, X13-nya valid, X14-nya valid, X15 valid, X16-nya valid. Kenapa bisa tahu valid atau enggaknya? Kita lihat di nilai signya. Jika nilai signya kurang dari 0,05, maka dinyatakan valid. Jika signya lebih dari 0,05, dinyatakan tidak valid. Ini kenapa X12-nya tidak valid? Karena di sini signya itu lebih dari 0,05. Atau selain sig, kita juga bisa lihat dari nilai R-table. Ini nilai R-table ini. Kalau nilai R-table-nya lebih besar dari R hitung, itu juga dinyatakan valid. Nah, selanjutnya kita uji di X2. Langkahnya masih sama, analyze, terus correlate, bivariate. Ini kita reset aja. Terus X2, blok X2 sampai dengan sumber pendapatan atau total. Pindahkan ke variabel. Ininya masih sama, person, to tail, sama flag. Kita pencet OK. Lalu ini hasilnya. X2-nya valid. X21-nya valid, X22-nya valid, X23-nya valid, X24-nya valid, X25-nya valid, X26-nya valid, X27-nya juga valid. Karena di sini semua valid karena signya kurang dari 0,05. Selanjutnya kita ke uji Y. Caranya masih sama. Variabel Y-nya kita blok Y1 sampai dengan manajemen keuangan mahasiswa. Ininya correlationnya masih sama. Flag. Nah, ini hasilnya. Y1-nya valid, Y2-nya valid, Y3-nya valid, Y4-nya valid, Y5-nya valid, Y6-nya valid, Y7-nya valid, Y8 valid, dan Y9 valid. Di sini signya semuanya variabel Y-nya itu kurang dari 0,05, makanya semuanya dinyatakan valid. Oke, selanjutnya kita masuk ke uji reliabilitas. Caranya sama, hampir sama sih kayak tadi. Yang pertama kita ke analyze, terus ke scale,
reliability analysis, terus kita blok dari X1 sampai dengan X6, terus kita pindahin ke items, lalu pencet OK. Nah, ini muncul. Crown batch alpha-nya yaitu 0,627 atau reliable. Kenapa reliable? Karena kurang dari 0,60. Selanjutnya kita uji yang X2. Caranya sama, analyze, scale, reliability analysis, terus yang tadi kita reset, lalu kita blok X21-nya sampai dengan X27, pindahin ke item, lalu OK. Nah, ini muncul lagi di reliability statistiknya, crown batch alpha-nya yaitu 0,717 atau reliable. Selanjutnya kita uji yang variabel Y. Kita blok. Variabel Y-nya juga crown batch alpha-nya 0,925 atau reliable. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya mengenai tata cara uji kualitas data menggunakan SPSS. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.